Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Keberhasilan timnas Indonesia yang luar biasa ini sampai detik ini, sampai sekarang ini, yang ngoncer lah bahasanya, ini jelas enggak datang begitu saja, alias tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini, terutama dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun terakhir. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 dengan duduk di posisi 3 Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Selain itu, banyak pihak yang meyakini kalau ke depan Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat, ya. Karena PSSI pun masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain-pemain tentunya grade yang top, ya. Tentu saja sekarang ini nama Indonesia kian mendapat sorotan, di mana tak sedikit, ya. Kalau ini saatnya lah bagi Garuda mencetak sejarah baru dengan lolos Piala Dunia. Meskipun begitu, ada 6 negara yang justru berharap Indonesia gagal, karena jika sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis peta persaingan kekuatan di kawasan Asia akan berubah. Dan Indonesia dijamin akan mendatangkan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari nama-nama yang ada dari sekarang. Nah, jadi bukan sebuah rahasia lagi kalau sekarang timnas Indonesia memang sedang mendapat sorotan dunia, ya. Dan tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi salah satunya wakil Asia di ronde ketiga kualifikasi tahun 2026. Secara umum dari 6 pertandingan yang dilakoni pencapaian Indonesia sebagai tim debutan bisa dikatakan cukup baik lah. Menang imbang Arab di laga yang pertama dan menang kemarin, serta Australia di GBK. Nah, lalu harus apes di bulan Oktober karena kinerjanya Bahrain, ya, yang tidak betul, dan kalah mengejutkan dengan Cina, dan puncaknya ketika dihajar Jepang. Walaupun dari awal udah tahu kalau lawan Jepang, ya, secara hitung-hitungan dia akan kalah. Tapi semua orang mengira tim ini akan jatuh di saat semua menduga Indonesia akan goyah. Pemain, pelatih dihajar kanan kiri sama netizen serta media. Tapi disitulah kemudian mentalitas Garuda benar-benar luar biasa. Secara mantap Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor 2-0. Yang bikin salut dari pertandingan ini jelas fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat menang. Dan kemenangan itulah yang kemudian membuat posisi Indonesia ada di peringkat 3. Jadi posisi peringkat 3 klasemen sementara ini nggak main-main itu. Di pertandingan lain, ya, Cina keok dari Jepang dan Bahrain mampus kena karma, ya, di menit ke 90 plus 6 dari Australia menyamakan kedudukan. Nah, dan hal ini pun banyak pengamat-pengamat yang memprediksi timnas Indonesia. Ini pengamat dari Malaysia, ya, dikutip dari Astro, kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas, ya, mulai dari federasi, pelatih, pemain, dan supporter dalam memegang teguh prinsip yang ada. Baginya tak masalah siapapun yang bermain, karena selama prinsip itu bisa dijaga dengan baik maka hasilnya baik. Pelan-pelan akan mengikuti
Dan tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tidak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Jujur, saya sangat mengagumi dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka kenapa kalau kita berpegang teguh pada prinsip maka akan mendapatkan hasil. Ucap Kak Sundan. Lebih lanjut, berkat situasi yang mulai bagus ya, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama menilai peluang Nusantara lolos ke Piala Dunia tahun 2026 jadi lebih terbuka. Pasalnya dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta dilatih oleh pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia serta kesatuan sinergi PSSI dan pemerintah menjadikan Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog. Terlebih manuver PSSI untuk terus menambah pemain diaspora juga masih terus berlanjut. Dan setelah ini kan oleh Romani kemarin sah ketemu Pak Erick Thohir, di mana sebelumnya sudah ada dua pemain muda yaitu Dianmark dan Kapen ya, yang masih ada nama-nama seperti Miliano Jonathan, Mauricio Istra, Parkas Troik, dan masih banyak lagi ya, kayak Ian Mason juga itu, yang akan terus coba untuk diyakinkan kembali atau membela timnas Indonesia. Kesuksesan naturalisasi tak sedikitlah yang banyak memberi aplaus ya atau komentar atau berpendapat kalau timnas Indonesia ke depan bahkan bisa bertarung seimbang dengan tim-tim kuat Asia. Saat ini Jepang yang kita tahu punya sahabat pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Maka dari itu Jepang tidak punya masalah. Misalnya ada salah satu cedera atau tidak bisa main, dia langsung diganti dengan kekuatan atau punya skill yang setara. Nah, inilah yang diinginkan oleh Pak Erick. Pak Erick sendiri pernah mengucapkan dia menginginkan pemain untuk timnas Indonesia itu dipersiapkan 150. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, nggak usah cari-cari lagi, tinggal aja panggil langsung untuk menggantikan. Oke, inilah berita yang cukup mengembirakan dan kita harus siap-siap menyambut kegembiraan ini untuk masuk ke Piala Dunia. Terima kasih, Merdeka.